Kata mazhab Maliki, dalam Al-Quran kan disuruh faghsilu, basuhlah. Irsilu itu kata mereka tak akan sempurna kecuali air itu digosokkan ke badan. Makanya Al-Quran faghsilu wujuhakum, maknanya gosokkanlah air. Betul, gosokkan bahasanya. Gosokkanlah air itu sehingga kulit tangan kita berjumpa dengan kulit wajah kita. Kulit tangan kita berjumpa dengan kulit tangan kita yang dibasuh ketika wudhu. Begitu juga dengan kaki. Sementara mazhab jumhur ulama mengatakan itu adalah sunnah saja. Mazhab Maliki mengatakan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilayqal wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan. Yang hadisnya sudah kita baca, agak panjang. Ini adalah sesi yang diambil pada poin bagaimana menyela-nyela jenggot. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menganjurkan kita menyela-nyela jenggot. Para ulama kemudian membedakan. Ada jenggot itu yang tebal sehingga kalau kita berwudu air itu tak sampai ke kulit. Ada yang tipis, kayak jenggot kita rata-rata. Kalau orang Arab kan ada yang jenggotnya tebal sekali, sehingga kayak rambut kepala kita. Balik kita, orang Arab kepalanya tak berambut, jenggotnya tebal. Kita jenggot tak ada, kepala yang tebal. Jadi kalau kedua-duanya tak ada, berarti bukan Arab, bukan Indonesia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Poin pertama, bahwa sunnah menyela-nyela jenggot ketika berwudu dengan cara seperti ini. Ambil air yang baru, setelah basuh muka, khusus jenggot kayak gini. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi jumhur ulama, jenggot yang bersifat tebal, memang tebal ya Pak, kayak orang Arab keumuman itu, yang sampai menutup kulit kita sehingga tidak nampak lagi warna kulit dari luar. Tak ada sela-sela sehingga kita nampak kulit ke dalam itu. Maka ini sunnah, tidak wajib. Tapi kalau yang jenggotnya tipis, itu sebaiknya memang dibasuh, diratakan. Karena jenggot yang tebal dipaksakan pun tak akan masuk ke dalam. Sudah kondisi alaminya tak bisa dipaksakan sebab dia tebal. Maka tidak wajib kalau jenggotnya tebal, tapi kalau yang tipis memang diharuskan untuk atau disunnahkan untuk disampaikan air ke kulit-kulit kita. Baik, itu yang kita baca dari hadis barusan. Jadi sunnah berwudu selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot kita supaya sempurna basuh berwudu. Hadis yang berikutnya, wa bihi naqal wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulusai muddin faja'ala yadluku dhira'ahu. Diriwayatkan dari jalur sahabat Abdullah bin Zaid, semoga Allah ridha beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya, diberikan air, disediakan air sulusai mud, 2/3 mud air. Satu mud itu kalau kita tengok dalam hitungan dalam hitungan kita membayar fidyah dan zakat, satu mud itu 1/4 kadar zakat fitrah kita. Zakat fitrah 2,5 kilo, betul ya? 2,5 kilo, 1/4-nya berarti 6,2 on, kurang 6,1 lah katakan, 6,1 ons. Kalau 2/3 dari 6,1 katakan 4,5 ons. Jadi air itu kalau ditimbang 4,5 ons itu. Sulusai mud 2/3. Faja'ala yadluku zira'ahu. Lalu air itu digunakan untuk membasuh semua anggota organ, dan ketika basuh itu Nabi begini Pak, menggosokkan Pak. Tak sekadar mengalirkan saja.
tapi menggosokkan. Sehingga di dalam mazhab Imam Malik atau mazhab Malikiyah, cara berwudu kita adalah wajib jika membasuh anggota wudu digosokkan. Air itu wajib digosokkan. Sementara mazhab selain Malikiyah menyatakan sunnah saja. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang masuk ke sungai, masuk kolam renang, tak digosok diginikan anggota badan, dia niatkan ketika masuk itu dia basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki, lalu dia menyelam. Begitu keluar dianggap dia sudah bisa selesai berwudu. Dalam mazhab Syafi'i itu sama dengan kita wudu diginikan air ke keran, tapi rata air semua tangan kita. Lalu kaki kita taruhnya di bawah keran, di bawah pancuran, rata semua anggota wudu dibasuh, sudah sah wudu kita. Mazhab Maliki tidak boleh. Mesti kalau berwudu itu digosokkan sehingga air itu memang sampai kepada kulit setiap anggota wudu kita. Kata mazhab Maliki, dalam Al-Quran kan disuruh falsilu, basuhlah. Irsilu itu kata mereka tak akan sempurna kecuali air itu digosokkan ke badan. Makanya Al-Quran falsilu wujuhakum, maknanya gosokkanlah air. Betul, gosokkan bahasanya. Gosokkanlah air itu sehingga kulit tangan kita berjumpa dengan kulit wajah kita. Kulit tangan kita berjumpa dengan kulit tangan kita yang dibasuh ketika wudhu. Begitu juga dengan kaki. Sementara mazhab jumhur ulama mengatakan itu adalah sunnah saja. Mazhab Maliki mengatakan wajib. Jadi kalau ada orang berwudhu dengan cara mazhab Maliki, saat membasuh anggota wudhu mesti semuanya digosokkan. Kalau tidak, maka dia tidak sedang melaksanakan mazhab Maliki. Jadi sunnah kalau dalam mazhab jumhur digosokkan. Dalam mazhab Maliki wajib hukumnya. Kalau bagaimana rahmat Allah SWT, ayatnya sama, hadisnya sama, tapi kesimpulan ulama ada yang dikatakan wajib, ada yang dikatakan sunnah. Maka Bapak Ibu semakin paham perbedaan ulama itu ketika menyimpulkan hukum wajib, hukum mubah, hukum sunnah, hukum makruh adalah perbedaan mereka dalam memahami nas syariat. Perbedaan mereka memahami Al-Quran, perbedaan mereka dalam memahami hadis. Bukan yang satu mengambil hadis, yang lain tak mengambil hadis. Bukan itu perbedaannya. Hadisnya sama, ayat Qurannya sama, tapi pemahaman dari redaksional yang sampai ke mereka itu yang berbeda hukumnya. Sehingga Bapak Ibu rahmat Allah SWT, semua perbedaan itu sangat mungkin benar kepada pemahaman Quran dan hadis. Sebab tak ada yang bisa memastikan apakah pemahaman Imam Malik yang harus menggosokkan benar atau pemahaman jumhur ulama yang tak harus menggosokkan benar. Tak ada yang bisa memastikan, karena syariat tidak menjelaskan detail definitif yang mana yang benar, yang mana tak benar. Gitu. Jadi kita tengok kalau nama Imam Malik, yang namanya membasuhkan kata Imam Malik, ya digosokkan. Kalau tidak digosokkan, nggak akan terbasuh sesuai dengan maksud membasuh. Kata yang lain, tidak. Yang membasuh itu asal kena air, sentuhan mengalirkan air ke kulit, tidak terbasuhnya. Keduanya sangat bisa benar. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dengan belajar hadis-hadis hukum ini terang bagi kita perbedaan ulama itu adalah perbedaan dalam memahami, bukan perbedaan yang satu mengambil hadis, yang satu tak mengambil hadis. Jika ada yang mengatakan yang satu mengambil sesuai dengan sunnah, yang tak sesuai dengan sunnah, itu adalah orang tak amanah. Ini jelas. Quran dan hadis sama. Rujukan atau hadis dan ayat jadikan sebagai referensi menyimpulkan hukum sama, tapi kesimpulan mereka tak sama. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, semua umat mengambil mazhab apapun, mereka sedang mengamalkan cara berwudu, cara melaksanakan syariat sesuai sunnah, tapi berdasarkan pemahaman imam yang mereka ikut. Paham maksud saya? Sehingga berjumpa dengan orang Maliki, dengan orang Hanafi, dengan orang Hambali, mereka sesuai dengan sunnah cara mereka. Tetapi kesimpulan yang mereka amalkan tidak sama dengan kesimpulan imam yang kita ikut.
Perbedaan di situ. Maka nanti kalau ini kan musim haji, kita akan berjumpa dengan banyak bangsa, berjumpa dengan banyak orang dari berbagai negeri yang mazhabnya mungkin sama dengan kita, mungkin berbeda. Sehingga bagaimanapun cara sholat orang, cara wudhu orang, kita nggak usah komplain, nggak usah harus seperti saya. Kalau nggak seperti saya, nggak sesuai dengan sunnah, nggak boleh begitu. Kecuali memang orang yang melakukan kesalahan fatal, yang itu memang bukan karena perbedaan, karena tak ada ilmu. Contoh basuh kaki, jadi basuh tumit bagian belakang, basuh tangan cuma basuh sampai setengahnya aja, nggak sampai ke siku. Tapi kalau masih siku masuk atau tidak, itu masih bisa diakomodir. Tapi cuma ini ke depan setengah misalnya, itu memang karena tak berilmu itu. Dari kita ini, boleh jadi karena hidup selama ini tak oleh orang tua tak diajarkan cara berwudu yang benar, lingkungan juga bukan ke pesantren, ya biasa pula sholat, jangan sholat sekali setahun pun dah syukur. Hingga berwudu, cara wudu itu pandai. Sekarang masuk tangan sampai ke sini, ini cuma depan sedikit, itu cuma bagian telapak tangan dia basuh. Itu memang kalau tak berilmu itu memang bermasalah. Tapi orang perbedaan karena perbedaan ulama menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis. Tak boleh di-framing bahwa yang sesuai dengan kami sesuai dengan sunnah, tak sesuai dengan kami tak sesuai dengan sunnah. Itu tak boleh. Maka Bapak Ibu, belajar hadis-hadis hukum ini akan membuka wacana kita, membuka wawasan kita. Perbedaan ulama adalah pada kesimpulan hukum, karena itulah anugerah Allah yang diberikan kepada masing-masing ulama. Kalaulah kita sampai ke derajat mereka juga, mungkin kita akan sama dengan para ulama dalam menyimpulkan. Cuma kan kita tak sampai ke derajat mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, sebenarnya kalau kita jujur, tak hanya masalah agama para ulama berbeda macam itu. Ilmu apapun sangat-sangat mungkin setiap ahli berbeda kesimpulan dalam menyimpulkan konsep-konsep ilmu. Sehingga ilmu sosiologis mungkin begitu, ilmu teknik juga begitu. Ya, yang sederhana misalnya mencor bangunan ini, ya beda. Para tukang pun kan bisa berbeda dan tekniknya kan. Konsepnya sama. Bagaimana semennya cepat kering, semen ini dia tidak mudah mudah amblas misalnya. Bagaimana aman kan? Cuma teknik mereka beda-beda. Dari mana mereka dapatkan? Dari pengalaman dan dari tekstual atau textbooks dalam pelajaran mereka. Berbagai hal dalam hidup ini Bapak Ibu, kita ini punya mazhab semua. Paling simpel lah, minum air yang pakai air mineral yang dikemas dengan gelas. Ada orang berpikir cukup ditusuk dengan pipet minum. Ada orang enggak, buka semua tutup baru minum kayak minum gelas biasa. Ada lagi anak-anak digigitnya sedikit bagian belakang gitu, diisap dari situ, nggak pakai pipet. Ada lagi karena nggak ketemu pipet, pakai pena tusuk. Yang sebagian mungkin kalau orang bengkel pakai obeng itu dia banyak ditusuknya. Itu kan sebenarnya prinsipnya gimana air bisa terminum. Caranya yang penting bisa kita melubangi dan air bisa diminum. Itu kan sebenarnya kalau kita bawa kepada fikih, itu kan mazhab masing-masing orang dalam bagaimana ini bisa dilaksanakan. Cuma kan kita terlalu fokus perbedaan ulama dianggap sebagai masalah. Padahal hari-hari banyak kita punya mazhab dalam hari-harian kita. Ada orang suka baju itu baju koko aja sehari-hari. Ada orang baju kasual dia sukanya. Ada orang suka bajunya baju kemeja aja gitu. Mau formal tak formal pokok kemeja. Mau olahraga tidak pokok kemeja gitu. Ada yang kaos saja. Mau formal atau tidak, olahraga atau tidak, kaos saja gitu. Jadi ini mazhab sebenarnya. Cuma kita terlalu fokus yang mazhab itu aja mazhab fikih, mazhab akidah. Tidak. Akibatnya sulit menerima adanya perbedaan pandangan ulama dalam menyimpulkan nas syariat. Gitu Pak. Kalau dibawakan kehidupan, terlalu banyak kita ini punya mazhab masing-masing. Tapi kita tidak melihat kelenturan itu dibawakan kepada cara para ulama memahami
Kalaulah kita jujur Bapak Ibu, jangankan ulama, kita saja tak ada yang mau menjalankan syariat keluar dari aturan syariat. Apalagi ulama. Ulama itu sangat kenal dengan ajaran syariat. Orang yang sangat kenal otomatis secara nalar lebih hati-hati dalam menjalankan syariat. Karena mereka tahu betul konsekuensinya kalau tak sejalan dengan syariat. Konsekuensinya kalau sengaja khianat ilmiah. Konsekuensinya kalau sengaja menggiring orang tidak sesuai dengan maksud syariat. Kalau kita mungkin pengetahuan kita karena hanya bersifat kulit, tidak sampai sedetail itu berpikir. Makanya Quran menyebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang paling bisa itu untuk takut kepada Allah hanya orang yang ulama. Karena mereka sangat kenal Allah detail sekali. Kalau kita kata para ulama, para guru kita, Allah itu begini begitu, kita mesti begini bersikap begitu, kita ngikut. Padahal belum tentu yang kita lakukan sesuai dengan yang semestinya kepada Allah. Sebab ilmu kita tidak cukup, tidak banyak untuk bisa melakukan yang semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik kepada pangkal kajian tadi, hadis-hadis yang kita baca mengajarkan kepada kita ulama berbeda dalam menyimpulkan hukum setelah mereka mengkaji dengan ilmu-ilmu mereka terhadap nas syariat.